Apa sih itu simple present tense? Dan bagaimana cara membuat kalimat dalam bentuk simple present tense? Welcome back to Ilmu Bahasa Inggris. Dan kali ini aku akan jelaskan semua tentang simple present tense. Let's get started. Oh ya, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu channel Ilmu Bahasa Inggris. Apa sih itu simple present tense? Aduh, ini pertanyaan sering sekali ditanyakan. Nah, jadi gini, simple present tense ini adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, kebenaran umum, dan rutinitas yang terjadi secara berulang atau tetap. Ada pertanyaan lagi, kapan sih kita menggunakan simple present tense dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi waktunya adalah saat berbicara tentang rutinitas, saat berbicara tentang jadwal, kebiasaan kita, fakta-fakta ilmiah, atau kebenaran umum. Kita menggunakan simple present tense. Contoh, the sun rises in the east. Berarti matahari terbit di timur. Itu kan merupakan sebuah fakta ilmiah kan? Matahari memang terbit di arah timur. Ada pertanyaan lagi. Apa perbedaan simple present tense dengan bentuk waktu lainnya seperti present continuous? Nah, jadi simple present tense digunakan untuk sesuatu yang terjadi secara rutin atau permanen. Intinya terjadi secara rutin atau permanen. Nah, present continuous ini digunakan untuk sesuatu yang sedang berlangsung saat ini. Jadi beda ya. Kalau simple present tense digunakan untuk sesuatu yang terjadi secara rutin atau permanen, sedangkan kalau present continuous ada continuous berarti ini sesuatu yang sedang berlangsung saat ini. Contoh, dalam simple present, I walk to school every day. I walk to school every day. Aku berjalan ke sekolah setiap hari. Kalau dalam present continuous, I am walking to school now. I am walking to school now. Saya sedang berjalan ke sekolah sekarang. Jadi waktunya berbeda. Ada pertanyaan seperti ini. Apa saja sih ciri-ciri utama simple present tense dalam sebuah kalimat? Nah, kita menggunakan kata kerja dasar untuk subjek I, you, we, they. Gitu ya. Jadi, dalam subjek I, you, we, they, kita menggunakan kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama, murni. Ya, tetapi bila mana subjeknya adalah orang ketiga tunggal seperti he dia laki-laki, she dia perempuan, it untuk benda atau hewan, maka kita tambahkan s atau is pada kata kerjanya. Contoh misalnya, she works in an office. She works in an office. Jadi dia bekerja di sebuah kantor. Nah, karena dia subjeknya adalah she, maka work-nya kita tambahkan dengan s. Maka menjadi works. She works in an office. Dia bekerja di sebuah kantor. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi jika saya ingin menceritakan rutinitas harian? Tenses apa yang saya gunakan dan mengapa? Nah, jadi untuk menceritakan rutinitas harian, pastinya kita menggunakan simple present tense karena rutinitas menggambarkan kebiasaan yang terjadi secara berulang. Gunakan simple present tense karena rutinitas menggambarkan kebiasaan yang terjadi secara berulang. Contoh, I wake up at 6 a.m. every day. I wake up at 6 a.m. every day. Saya bangun tidur jam 6 pagi setiap hari. Nah, berarti kan ini sebuah kebiasaan kan yang terjadi berulang. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana Anda membuat kalimat positif dalam simple present tense? Bisakah Anda memberikan contoh? Oke. Nah, jadi untuk membuat kalimat positif, strukturnya adalah subjek ditambah kata kerja dasar atau verb one ditambah pelengkap. Ya, ada s, ada p, ada subjek, ada predicate atau kata kerja atau verb. Nah, verbnya adalah verb bentuk pertama. Yang harus diingat adalah kata kerjanya harus bentuk pertama. Contoh ya, they play football every weekend. They play football every weekend. Nah, berarti mereka bermain sepak bola setiap pekan. Setiap akhir pekan. Mereka bermain sepak bola setiap akhir pekan.
Play menggunakan kata kerja bentuk pertama. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membuat kalimat negatif dalam simple present tense? Jadi, untuk membuat kalimat negatif dalam simple present tense, yaitu strukturnya adalah subject plus do not atau dash not plus kata kerja dasar atau verb one plus pelengkap. Jadi ada subjeknya, lalu ditambahkan dengan do not-nya atau dash not, lalu diikuti oleh kata kerja dasar atau verb one, dan tambahkan pelengkap jika ada. Contoh, for example, I do not like spicy food. Atau bisa juga kita singkat menjadi I don't like spicy food. Aku tidak suka makanan pedas. Contoh berikutnya adalah she does not watch television often. Atau kita singkat bisa menjadi she doesn't watch television often. Dia tidak menonton televisi sering-sering. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apa struktur kalimat untuk pertanyaan atau interrogative dalam simple present tense? Jadi, untuk membuat kalimat tanya atau interrogative sentence dalam simple present tense, strukturnya adalah do atau dash plus subject plus kata kerja dasar atau verb one plus pelengkap jika ada. Baru question mark atau tanda tanya. Jadi, do atau dash-nya ada di depan, baru diikuti oleh subjeknya apa, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, dan diikuti oleh pelengkap jika ada. For example, contoh. Do you read books? Do you read books? Apakah kamu membaca buku? Do-nya ada di depan. Diikuti oleh you sebagai subjek, diikuti oleh read, kata kerja bentuk pertama, dan books, objeknya ya, atau bendanya. Kemudian, contoh berikutnya adalah does he play basketball? Does he play basketball? Apakah dia bermain basket? Apakah dia bermain basket? Nah, dash. Kenapa menggunakan dash? Karena subjeknya adalah he, orang ketiga tunggal. Jadi, does he play basketball? Seperti itu. Ada pertanyaan lagi. Apa sih yang harus diperhatikan ketika subjeknya adalah he, she, atau it? Mengapa kata kerja berubah? Nah, jadi di dalam simple present tense kita harus menambahkan s atau is pada kata kerja karena ini adalah aturan gramatikal dalam simple present tense. Jadi sudah ada aturannya tersendiri. Aturan gramatikal dalam simple present tense. Jadi itu wajib. Contoh misalnya, he eats breakfast at 7 a.m. He eats breakfast at 7 a.m. Setelah kata he, eat-nya kita tambahkan s. Jadi eats. He eats breakfast at 7 a.m. Dia sarapan atau dia makan pagi atau dia sarapan jam 7 pagi. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita menambahkan akhiran s atau es pada kata kerja untuk subjek tertentu? Bisakah Anda memberikan contoh? Oke. Tambahan s atau es menunjukkan bahwa subjeknya adalah orang ketiga tunggal. He, dia laki-laki, she, dia perempuan, it untuk benda atau hewan. Ya, ini dalam konteks simple present tense. Contoh, she watches television. She watches television. Nah, di sini dia menonton TV. Nah, karena di sini subjeknya adalah she, maka watch-nya harus kita tambahkan dengan is. Nah, kenapa is atau es? Nah, karena kata kerjanya ini berakhiran huruf desis. Watch. Nah, maka kita tambahkan es. Oke, dia menonton TV. Kemudian contoh berikutnya adalah it runs fast. It runs fast. Dia berlari kencang. Ya, dia berlari kencang. Nah, karena di sini subjeknya adalah it, orang ketiga tunggal, maka run-nya atau berlari ini atau run itu kita tambahkan dengan s. Runs fast. It runs fast. Pertanyaan lain.
Jika saya ingin mengatakan dia pergi ke sekolah setiap hari, bagaimana saya menyusun kalimat tersebut dalam simple present tense? Mudah ya, dia pergi ke sekolah setiap hari. Misalnya dianya laki-laki, berarti he goes to school every day. Setelah kata he, menggunakan go yang ditambahkan dengan es. Karena he adalah orang ketiga tunggal. Jadi, he goes to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Pertanyaan lain. Bagaimana Anda menjelaskan kalimat ini? I don't like coffee. I don't like coffee dalam konteks simple present tense. Nah, jadi I don't like coffee, kalimat ini menyatakan preferensi atau tidak suka dalam bentuk negatif. Menggunakan do not dan kata kerja dasar. I do not like coffee. I don't like coffee. Saya tidak suka kopi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda membuat pertanyaan seperti apakah kamu suka bermain sepak bola? Dalam simple present tense. Mudah ya, apakah kamu suka bermain sepak bola? Berarti, do you like playing football? Do you like, apakah kamu suka? Do you like playing football? Apakah kamu suka bermain bola? Do you like playing football? Pertanyaan berikutnya, jika subjeknya adalah we, bagaimana struktur kalimat simple present tense berubah? Nah, struktur tetap menggunakan kata kerja dasar tanpa perubahan karena subjeknya adalah we. Contoh, we study English every morning. We study English every morning. Kami belajar bahasa Inggris setiap pagi. We study. Kami belajar. We study English every morning. Ada lagi pertanyaan, mengapa kita tidak menggunakan simple present tense untuk aktivitas yang sedang berlangsung sekarang? Nah, karena simple present tense digunakan untuk aktivitas rutin atau fakta. Sementara aktivitas yang sedang berlangsung sekarang menggunakan present continuous. Contoh, misalnya, I read a book now. I read a book now. I read a book now. Aku membaca sebuah buku sekarang. I read. Nah, berarti salah. Karena di sini menggunakan keterangan now sekarang, maka I read a book now salah. Seharusnya gimana? Seharusnya adalah yang benar I am. I'm reading a book now. I am reading a book now. I am reading a book now artinya aku sedang membaca sebuah buku sekarang. Ya, I am reading a book now itu berarti konteksnya adalah continuous, present continuous. Ada kata-kata now. Nah, ada lagi pertanyaan begini. Jika saya membuat kesalahan dengan tidak menambahkan akhiran s pada kata kerja untuk subjek he, she, atau it, apa dampaknya terhadap makna kalimat? Nah, jadi kalimat tetap dapat dipahami, tetapi secara gramatikal salah dan terdengar tidak alami. Contoh, ini salah ya. He walked to school. He walked to school. Salah. Yang benar gimana? He walks to school. He walks to school. Walk itu kita tambahkan s. Akhiran s. Kenapa? Karena subjeknya adalah he. Dia laki-laki, berarti orang ketiga tunggal. Jadinya he walks to school. Dia berjalan ke sekolah. Ada lagi yang bertanya seperti ini. Apa yang terjadi jika saya menggunakan simple present tense untuk aktivitas yang terjadi di masa lalu? Nah, jadi kalimat itu menjadi salah karena masa lalu itu harus menggunakan past tense. Ya kan, masa lalu itu menggunakan past tense. Nah, contoh. Nah, ini salah nih ya kalimatnya. I go to the park yesterday. I go to the park yesterday. Aku pergi ke taman kemarin. Nah, dia menggunakan go bentuk pertama, tapi di situ keterangannya adalah yesterday. Itu salah ya. Yang benar adalah go-nya harus kita ganti atau rubah ke bentuk kedua. Karena yesterday kan kemarin ya, berarti tensesnya adalah past tense. Menjadi gimana? Menjadi yang benar adalah
I went to the park yesterday. I went to the park yesterday. Aku pergi ke taman kemarin. Went. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana simple present tense digunakan untuk menyatakan fakta umum atau kebenaran universal? Berikan contohnya. Oke. Fakta umum itu menggunakan simple present tense karena sifatnya selalu benar. Ya, sifatnya selalu benar. Contoh, water boils at 100 degrees Celsius. Berarti air mendidih 100 derajat Celcius. Air mendidih di 100 derajat Celcius. Berarti kan ini sifatnya selalu benar kan? Ada pertanyaan lain, apa yang membuat simple present tense berbeda ketika digunakan dalam cerita atau narasi sederhana? Nah, dalam cerita, simple present tense ini digunakan untuk membuat narasi terasa hidup dan langsung. For example, sebagai contoh, the hero fights bravely and defeats the villain. The hero fights bravely and defeats the villain. Nah, artinya apa? Artinya adalah hero atau pahlawan itu bertarung dengan berani atau secara berani atau dengan berani dan melawan penjahat. The hero fights bravely and defeats the villain. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membedakan kalimat dengan simple present tense dan present continuous jika kedua kalimat menggunakan waktu sekarang? Well, dalam simple present menyatakan rutinitas atau fakta. Contoh, she works in an office. She works in an office. She works in an office, dia bekerja di sebuah kantor. Kemudian, dalam present continuous menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung. Contoh, for example, she is working in the office right now. She is working in the office right now. Artinya apa? Artinya dia sedang bekerja di kantor sekarang. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana rutinitas harian Anda bisa dijelaskan menggunakan simple present tense? Bisa Anda buatkan 3 kalimat? Oke. Misalnya ya, I wake up at 6 a.m. I wake up at 6 a.m. Aku bangun tidur jam 6 pagi. I wake up at 6 a.m. Kemudian contoh yang lainnya adalah I go to work at 8 a.m. I go to work at 8 a.m. Aku pergi bekerja jam 8 pagi. Dan contoh lainnya lagi adalah I read a book before bed. I read a book before bed. Aku membaca sebuah buku sebelum tidur. Pertanyaan lain, apa tantangan terbesar yang Anda alami saat menggunakan simple present tense? Bagaimana Anda mengatasinya? Nah, jadi tantangannya adalah mengingat kapan harus menambahkan akhiran S pada kata kerja. Dan solusinya adalah memang harus berlatih membuat kalimat dan membaca lebih banyak contoh. Pertanyaan lain, apa kesalahan umum yang sering Anda buat saat menggunakan simple present tense? Apa penyebabnya? Oke, jadi kesalahan yang sering kita buat dalam menggunakan simple present tense biasanya adalah kita lupa menambahkan akhiran S untuk subjek he, she, dan it. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kurang memperhatikan aturan tata bahasa. Ada pertanyaan lain. Bagaimana penggunaan simple present tense membantu Anda dalam komunikasi sehari-hari? Seperti memperkenalkan diri atau menjelaskan pekerjaan Anda? Simple present tense membuat penjelasan tentang rutinitas, kebiasaan, atau fakta sederhana lebih mudah dimengerti. Contoh, I work as a teacher. I teach English to students. Aku bekerja sebagai seorang guru. Aku mengajar bahasa Inggris ke murid-murid. Pertanyaan lain, jika Anda mendengar kalimat she plays the piano beautifully, bagaimana Anda menjelaskan pola simple present tense dalam kalimat ini? Oke, she plays the piano beautifully. Subjek adalah she, kata kerja
adalah place, ditambahkan akhiran s karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Lalu yang menjadi pelengkap adalah the piano beautifully. Pertanyaan lain, buatlah 5 kalimat tentang kebiasaan Anda sehari-hari menggunakan simple present tense. Oke, number 1. I drink coffee every morning. I drink coffee every morning. Aku minum kopi setiap pagi. Number 2. I go to the gym 3 times a week. I go to the gym 3 times a week. Aku pergi ke gym 3 kali seminggu. Number 3. I study English every evening. I study English every evening. Aku belajar bahasa Inggris setiap malam. Number 4. I help my mom in the kitchen. I help my mom in the kitchen. Aku membantu ibuku di dapur. Number 5. I read the news every day. I read the news every day. Aku membaca koran, membaca berita setiap hari. Pertanyaan lain, diskusikan dengan teman, mengapa simple present tense penting dalam berbicara bahasa Inggris? Berikan alasan Anda. Karena simple present tense digunakan untuk komunikasi dasar, seperti memperkenalkan diri, mendeskripsikan rutinitas, atau berbicara tentang fakta. Nah, ini adalah fondasi untuk menguasai bahasa Inggris. Nah, bagaimana? Apakah mudah, teman-teman? Thank you for watching everyone. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga sudah subscribe. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya, dengan topik yang berbeda-beda. Bye!